Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayuan Syaril Kurnia Diraja dengan NIM 11 0 12 13 16 0. Untuk beberapa menit ke depan saya akan mencoba menjelaskan materi Starlink. Pada slide pertama, apa itu Starlink? Menurut Buku Nala tahun 2024, Starlink merupakan suatu proyek jaringan internet satelit yang dikembangkan oleh perusahaan antariksa bernama SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk. Jaringan ini akan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi secara global, terutama di daerah terpencil, serta menggunakan ribuan satelit kecil yang mengorbit bumi pada ketinggian rendah LEO dengan latensi yang lebih rendah. Untuk ketersediaan Starlink di Indonesia sendiri didukung oleh pemerintah termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi yang menekankan pentingnya konektivitas di daerah terpencil. Pada tanggal 19 Mei 2024, Elon Musk meluncurkan layanan satelit pertamanya di Denpasar, Bali, dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan akses internet di puskesmas. Starlink ini merupakan bentuk transformasi yang signifikan di Indonesia karena perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan konektivitas internet. Selain itu, karena adanya beberapa masalah seperti industri telekomunikasi yang tidak bisa menjangkau area terpencil, serta masih menggunakan teknologi lama, oleh karena itu, kehadiran Starlink ini sangat didukung oleh pemerintah sebab dapat menjangkau area terpencil dan menawarkan penyediaan konektivitas internet tanpa menggunakan kabel fiber optik. Nah, untuk frekuensi yang digunakan oleh Starlink sendiri, itu eh, ada tiga, memiliki band spektrum frekuensi untuk berkomunikasi. Yang pertama adalah KU band, itu dari 10,7 sampai 12,7 GHz. Nah, pada frekuensi ini digunakan untuk komunikasi antar terminal pengguna dan satelit. Pada spektrum frekuensi K-band 26,5 sampai 40 GHz, frekuensi ini digunakan untuk komunikasi antar satelit dengan satelit darat. Pada I-band 71 sampai 86 GHz, frekuensi ini digunakan untuk komunikasi antar satelit dan stasiun darat, serta meningkatkan kapasitas dan kecepatannya. Untuk arsitektur jaringan pada Starlink sendiri, pada dasarnya arsitektur jaringan Starlink mencakup tiga segmen sesuai dengan gambar di atas, yaitu ada segmen angkasa, segmen darat, dan segmen pengguna. Nah, yang pertama itu adalah segmen luar angkasa. Pada segmen ini terdiri dari ribuan satelit, mencakup lebih dari 7.000 satelit yang berukuran kecil di low Earth orbit (LEO). Satelit ini, satelit Starlink ini memiliki biaya rendah dengan berat sekitar 260 kilogram. Satelit ini beroperasi di spektrum frekuensi Ku-band dan Ka-band yang nantinya akan menghasilkan berkas berukuran titik-titik yang sangat kecil karena letaknya yang sangat jauh, lebih dekat ke bumi untuk menghubungkan pengguna ke internet. Selanjutnya ada segmen darat. Pada segmen darat ini, Starlink mencakup berbagai fasilitas untuk mengelola jaringan serta menyediakan konektivitas dari internet ke satelit. Secara, eh, secara lebih sederhananya, fasilitas tersebut dikenal dengan stasiun darat atau gerbang satelit yang memiliki lokasi strategis di seluruh dunia untuk menyediakan jangkauan ke daerah terpencil. Starlink, Starlink darat ini terhubung antar penyedia layanan internet dengan fiber. Nah, selanjutnya untuk segmen pengguna sendiri, pada segmen ini mencakup area tempat di mana orang menggunakan layanan internet Starlink CPE yang terdiri dari parabola, router yang dilengkapi dengan port gigabit Ethernet dan Wi-Fi. Parabola, parabola tersebut akan dipasang di atap atau di tanah
yang memiliki fasilitas langit yang jelas, yang mana parabola akan dihubungkan dengan router untuk menyediakan konektivitas dengan diberikan daya menggunakan Power over Ethernet PoE. Untuk cara atau metode komunikasi, pada dasarnya cara kerja Starlink seperti pada umumnya yang sudah ada di Indonesia saat ini, Starlink sendiri memiliki tiga tahapan yang terlibat dalam cara kerjanya, yaitu ada uplink. Uplink sendiri berarti segmen darat memancarkan sinyal untuk mengirimkan data ke satelit yang ada di segmen luar angkasa. Yang kedua itu pemrosesan data. Satelit akan memproses data dengan menggunakan sejumlah transponder onboard yang ada seperti penerima radio, amplifier, pemancar pengguna, guna meningkatkan sinyal masuk serta mengubahnya menjadi frekuensi. Yang ketiga itu downlink. Setelah data diproses, data akan dikirimkan kembali ke segmen darat yang dipancarkan oleh jaringan broadband melalui satelit yang dimiliki dan akan ditangkap oleh antena Starlink base. Antena tersebut akan memindai jaringan dari satelit terdekat yang kemudian akan didistribusikan Wi-Fi router ke perangkat yang dimiliki seperti HP, laptop, dan TV. Nah, selanjutnya fitur-fitur Starlink sendiri yaitu ada fitur utama, fitur jaringan, fitur keamanan, fitur tahapan, fitur tambahan, dan fitur masa depan. Pada fitur utama ada kecepatan tinggi. Kecepatan ini bisa menembus hingga 1 giga per second atau 1000 Mbps. Yang kedua, memiliki latensi rendah karena menggunakan teknologi LEO, yaitu orbit dengan latensi 20 sampai 30 ms. Yang ketiga, cakupan secara global internet akses di mana saja. Selanjutnya itu ada fitur jaringan. Nah, untuk fitur jaringan sendiri, di sini ada Wi-Fi 6 dan router generasi 3. Mohon maaf di sini mungkin salah. Ini mendukung standar Wi-Fi terbaru serta sistem operasi peraturan jaringan dan keamanan data. Selanjutnya, fitur kedua yaitu dukungan multi perangkat hingga 128 perangkat terhubung secara bersamaan. Yang ketiga itu ada teknologi mesh, jaringan yang stabil dan kuat. Untuk fitur keamanan sendiri, ada enkripsi data. Ini melindungi data dari pengguna. Yang kedua ada firewall. Firewall mengamankan jaringan dari serangan. Selanjutnya ada autentikasi pengguna, jaringan untuk stabil untuk mengamankan akses ke jaringan. Selanjutnya ada fitur tambahan, ada teknologi direct to cell. Ini memungkinkan menghubungkan perangkat seluler langsung ke satelit. Yang kedua, ada sistem operasi Linux yang mendukung pengembangan aplikasi serta dukungan VPN untuk mengamankan koneksi internet. Nah, untuk fitur masa depannya sendiri ada integrasi jaringan ke 5G, itu untuk menghubungkan jaringan Starlink dengan jaringan 5G itu sendiri. Yang kedua ada ekspansi cakupan, guna untuk meningkatkan cakupan jaringan di daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah integrasi dengan IoT untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan Starlink. Selanjutnya, teknologi multi-akses Starlink. Starlink sendiri memiliki tiga teknologi multi-akses, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiple Access, memberikan sumber daya jaringan menjadi beberapa subcarrier ini untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum. Yang kedua ada multiple input, multiple output MIMO untuk menggunakan beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan.
Yang ketiga adalah beamforming, memfokuskan sinyal untuk pengguna tertentu untuk meningkatkan kecepatan dan jaringan kualitas jaringan itu sendiri. Nah, untuk teknologi Starlink, untuk lebih jelasnya lagi, berikut contoh teknologi Starlink. Yang pertama, lebih ringan dan lebih ringkas karena satelit ini memiliki desain panel yang eh, datar. Tujuannya untuk meminimalisir volume sehingga dapat ditumpuk saat peluncuran menggunakan roket Falcon 9 SpaceX. Selanjutnya ada teknologi laser ruang angkasa optik, yaitu untuk beroperasi di setiap satelit memiliki tiga laser angkasa yang beroperasi hingga 200 giga per second untuk melintasi konstelasi membentuk internet mesh global untuk nantinya dapat menghubungkan pelanggan di mana saja. Yang ketiga itu adalah teknologi pelacak bintang. Sensor navigasi khusus dibuat untuk meninjau bintang agar dapat menentukan lokasi, ketinggian, dan orientasi setiap satelit sehingga penempatan throughput bread- breadboard dapat akurat. Selanjutnya ada antena. Setiap satelit memiliki 5 antena phased array Ku-band dan 3 antena dual band Ka-band dan I-band guna untuk menyediakan koneksi bandwidth yang tinggi. Selanjutnya ada sistem daya, susunan panel surya, ganda, dan baterai berkapasitas tinggi serta satelit yang bersifat aeronetral sehingga memungkinkan manuver di orbit dengan cepat guna untuk menyediakan daya ke payload. Selanjutnya ada sistem polusi ion. Efisiensi mesin mendorong argon dapat membuat Starlink mengorbit naik, bermanuver di luar angkasa, dan keluar dari orbit pada masa akhir pakainya. Yang terakhir ada roda reaksi. Terdapat 4 roda reaksi guna memastikan kontrol posisi perangkat yang gesit serta konfigurasi cadangan guna memastikan operasi dengan keandalan tinggi dan roda aluminium yang sangat terurai penuh pada akhir masa pakainya. Selanjutnya ada jangkauan Starlink. Jangkauan Starlink, spesifikasi jangkauan Starlink itu meliputi 4 bagian, yaitu cakupan global, jangkauan laut, ketinggian, dan kecepatan. Nah, untuk cakupan global sendiri, di sini ada marknya. Untuk biru muda itu tersedia, biru biru setengah muda itu daftar tunggu, dan untuk biru tua itu segera hadir pada tahun berikutnya. Nah, untuk cakupan global ini sendiri mencakup seluruh daerah termasuk area terpencil hingga presentasi hampir 98% populasi di dunia. Nah, untuk cakupan di Indonesia sendiri sudah merata dan untuk di Jakarta itu sudah masuk ke daftar tunggu karena sudah habis. Nah, untuk mohon maaf untuk jangkauan laut itu sendiri menjangkau persentase 70% permukaan laut. Untuk ketinggian itu mencapai 10.000 kaki atau setara dengan 3.048 meter. Nah, untuk kecepatan mencapai kecepatan jaringan hingga 1 giga setara dengan 1000 Mbps. Ini ya, untuk ketersediaan Starlink tadi di seluruh dunia. Nah, untuk uplink downlink latensi Starlink di Indonesia, pada gambar Starlink downlink, pada gambar menampilkan peta cakupan layanan internet satelit Starlink di wilayah Indonesia. Peta tersebut menunjukkan unduhan dalam rentang waktu tertentu, seperti bisa dilihat 82 mega Mbps
hingga 233 Mbps. Maka ini tergolong dengan kecepatan internet tinggi hingga sangat tinggi. Selanjutnya untuk uplinknya sendiri atau unggahan pada gambar di samping menunjukkan kecepatan unggah upload rentan kecepatan unggahan ditampil pada antara 15 Mbps hingga 33 Mbps di area tertentu. Jika kecepatan unggahan yang ditampilkan pada rentan tersebut, maka tergolong dengan kecepatan sedang. Karena untuk mencapai kecepatan yang tinggi atau cepat itu lebih dari 30 Mbps. Kurang dari 30 Mbps. Nah, untuk latensi sendiri pada kisaran 30 sampai 68 ms, layanan Starlink cukup memadai untuk sebagian besar kebutuhan termasuk gaming online, video call, dan live streaming. Nah, untuk parameter link budget Starlink, secara garis besar, parameter link budget melibatkan perhitungan daya sinyal yang diperlukan untuk menghubungkan terminal pengguna dengan satelit dan stasiun darat. Terdapat 5 jenis parameter link budget pada Starlink, diantaranya parameter transmisi, parameter penerimaan, parameter atmosferik, parameter sistem, dan parameter antena. Nah, pada parameter transmisi, pada frekuensi 10,7 sampai 14,5 GHz. Untuk downlink dan uplinknya pada 14 sampai 14,5 GHz. Untuk daya transmisi, TX power 40 sampai 60 dBm. Lebar pita atau bandwidth 100 sampai 500 MHz. Modulasinya memakai GPSK, 8 PSK, dan 16 QAM. Untuk mode korosi atau error correction code menggunakan LDPC dan turbo. Untuk parameter penerimaan sendiri, pada sensitivitas penerima, RX sensitivity yaitu mencapai minus 80 dBm, perolehan antena gain 30 sampai 40 dBi, untuk sudut elevasi 25 sampai 55 derajat, jarak antar satelit dan pengguna dari 1000 sampai 2000 km. Untuk parameter atmosferik, yaitu ada hujan, itu dari 20 sampai 30 dB, untuk awan 1 sampai 5 dB, udara 1 sampai 2 dB, dan interferensi minus 80 dBm. Pada parameter antena, parameter antena ada ukuran antena itu sendiri, yaitu 0,5 sampai 1,5 meter. Untuk jenis antena yang dipakai itu phased array parabola. Untuk polarisasinya sendiri yaitu linear dan sirkular. Parameter sistem yaitu ada kecepatan data rate-nya mencapai 1 giga untuk latensi dari 20 sampai 30 ms, bit error-nya 10 pangkat minus 6, paket kesalahan atau paket error rate 10 pangkat min 3, dan ketersediaannya 99,99%. Nah, ini beberapa referensi yang saya pakai untuk membuat PPT dengan materi Starlink itu sendiri. Dan ada web resmi dari Starlink itu sendiri yang saya pakai. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dan sampaikan. Banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.